Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arilia Rahmadani dari kelas 12 Pemasaran 1 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canvas yang telah saya buat. Tapi sebelum saya jelaskan BMC produk yang saya buat, saya akan menjelaskan apa sih BMC atau Business Model Canvas itu. Business Model Canvas atau BMC adalah alat yang memetakan model bisnis secara visual dalam satu halaman. BMC memudahkan pengusaha atau tim bisnis untuk merancang strategi, menganalisis ide, dan melihat hubungan antar komponen utama dalam bisnis. Tujuan utama dari Business Model Canvas atau BMC adalah untuk mempermudah perencanaan, visualisasi, dan analisis model bisnis secara menyeluruh dalam satu halaman. Dengan memahami elemen BMC secara rinci, bisnis dapat mengevaluasi potensi dan memperkuat aspek-aspek yang perlu dikembangkan. Lalu, apa sajakah 9 elemen BMC tersebut? Untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan satu persatu. Elemen pertama, customer segment, kelompok pelanggan utama yang ditargetkan. Kedua, value proposition, nilai unik atau solusi yang ditawarkan ke pelanggan. Selanjutnya, channels, media distribusi dan komunikasi untuk menjangkau pelanggan. Keempat, customer relationship, strategi untuk membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Kelima, revenue stream, cara bisnis menghasilkan uang dari pelanggan. Keenam, key research, aset penting yang mendukung operasi bisnis. Kemudian, elemen ketujuh, key activity, aktivitas utama untuk menciptakan dan menyampaikan nilai. Key partnership, mitra eksternal yang membantu efisiensi operasional. Dan yang terakhir, elemen ke-9 yaitu cost structure, pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis. Ini adalah gambar BMC produk yang saya buat. Di sini saya memilih produk makanan dalam bidang camilan sehat yaitu Soyjoy. Soyjoy adalah camilan berbahan dasar kedelai yang dikombinasikan dengan buah-buahan kering, mengandung nutrisi yang tinggi dan praktis. Soyjoy memiliki beberapa varian rasa yang berbeda, antara lain seperti almond coklat, strawberry, raisin almond, banana, hawthorn berry, dan lainnya. Soyjoy cocok dinikmati kapan saja, terutama dalam situasi seperti sarapan atau pengganti sarapan saat terburu-buru. Lalu, camilan di antara waktu makan untuk menjaga energi sepanjang hari. Bisa juga sebagai camilan sebelum atau sesudah olahraga karena mengandung protein dan serat. Juga dapat sebagai teman perjalanan aktivitas keluar ruangan karena praktis dan tidak mudah rusak. Bisa untuk menahan lapar di sore hari atau malam hari agar tidak makan berlebihan saat waktu makan utama. Dengan kandungan protein dan serat dari kedelai, Soyjoy bisa membantu kenyang lebih lama sehingga cocok dinikmati sebagai camilan sehat. Baik, saya akan jelaskan satu persatu elemen BMC dari produk Soyjoy. Yang pertama yaitu customer segment. Yang pertama, individu yang peduli kesehatan. Ini adalah konsumen yang lebih selektif terhadap asupan makanan, khususnya memilih makanan rendah kalori dan bebas gluten. Kedua, individu aktif dan sibuk. Pelanggan dalam segmen ini adalah orang-orang dengan gaya hidup yang padat, yang seringkali tidak memiliki waktu untuk mengkonsumsi makanan sehat. Ketiga, pencinta camilan rendah kalori. Soyjoy dengan kalori yang rendah cocok untuk konsumen yang ingin menjaga berat badan. Dan keempat, pasar khusus atau dieters dan penderita diabetes.
Soyjoy cocok untuk konsumen yang menjalani program diet ketat atau yang perlu menjaga asupan gula darah. Kedua, value proposition. Di sini produk Soyjoy memiliki value proposition seperti 1. Sehat dan bergizi. Soyjoy terbuat dari kedelai utuh dan buah asli. Ini memberikan pilihan camilan sehat dibandingkan produk camilan biasa yang lebih tinggi karbohidrat dan gula. Kedua, mudah dikonsumsi. Bentuk batang membuat Soyjoy mudah dibawa dan dikonsumsi di mana saja, kapan saja. Ketiga, cocok untuk diet. Soyjoy aman dikonsumsi penderita diabetes dan mereka yang menjalani diet rendah gula. Keempat, pilihan rasa yang beragam. Soyjoy hadir dalam beberapa varian rasa. Ini memberikan variasi bagi konsumen untuk memilih sesuai selera mereka. Selanjutnya, ketiga, channel. Produk Soyjoy yang saya pilih memiliki beberapa saluran distribusi seperti pertama, retail dan supermarket. Soyjoy hadir di banyak jaringan supermarket besar, minimarket, dan toko-toko retail yang mudah diakses konsumen. Kedua, e-commerce. Produk dapat ditemukan di berbagai platform online seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, sehingga memudahkan pembelian bagi konsumen. Ketiga, event promosi dan pameran. Soyjoy ikut serta dalam event-event seperti acara kebugaran dan bazar makanan. Melalui pendekatan langsung ini, konsumen bisa mencoba produk dan mendapatkan informasi lebih banyak. Keempat, media sosial dan influencer marketing. Soyjoy aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, bekerja sama dengan influencer kesehatan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Elemen keempat, customer relationship. Produk Soyjoy memiliki beberapa tipe interaksi kepada pelanggan, seperti pertama, komunikasi melalui media sosial. Soyjoy berinteraksi dengan pelanggan di media sosial untuk menjawab pertanyaan dan memberikan edukasi produk. Kedua, edukasi tentang gaya hidup sehat. Melalui artikel di situs web, postingan media sosial, dan kampanye kesehatan, Soyjoy memberikan edukasi tentang pentingnya memilih camilan sehat. 3. Program loyalitas dan diskon. Pelanggan yang sering membeli Soyjoy diberikan penawaran khusus untuk meningkatkan loyalitas mereka. 4. Event dan giveaway. Secara berkala, Soyjoy mengadakan acara dan giveaway di media sosial untuk menarik perhatian pelanggan baru. Elemen kelima, reference stream. Soyjoy sendiri memperoleh sumber pendapatan dari penjualan produk melalui penjualan di toko fisik, supermarket, minimarket, dan e-commerce. Kemudian, kemitraan dengan gym dan klinik kesehatan, menjalin kerjasama dengan tempat kebugaran atau klinik kesehatan. Yang ketiga, penjualan langganan. Beberapa e-commerce menawarkan layanan pembelian langganan dengan harga lebih terjangkau. Elemen keenam, key research. Soyjoy sendiri memiliki key research seperti bahan baku berkualitas, kedelai dan buah-buahan alami berkualitas tinggi, kemudian tim penelitian dan pengembangan. Bertugas mengembangkan varian produk baru yang sesuai dengan tren kesehatan dan preferensi konsumen. Ketiga, branding dan promosi. Soyjoy berinvestasi dalam branding dan kegiatan promosi untuk memperkuat citra produk sebagai camilan sehat. Lalu, saluran distribusi yang luas. Dengan kerjasama berbagai distributor, Soyjoy dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Elemen ketujuh, key activity. Soyjoy dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah, yaitu produksi dan kontrol kualitas. Ini untuk memastikan setiap batang Soyjoy memenuhi standar kualitas tinggi. Pemasaran dan promosi, seperti promosi di media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan kampanye kesadaran merek. Penelitian dan pengembangan, mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren kesehatan. Distribusi dan logistik,
Mengelola rantai pasokan dan distribusi produk. Elemen ke-8, key partnership. Produk soja sendiri memiliki beberapa mitra eksternal seperti supplier bahan baku, pemasok kedelai dan buah-buahan berkualitas tinggi untuk menjaga kualitas produk. Distributor dan retail menjalin kerjasama dengan jaringan supermarket, minimarket, dan platform e-commerce untuk distribusi produk. Influencer kesehatan dan ahli gizi kolaborasi dengan influencer di bidang kesehatan untuk membantu mempromosikan produk. Organisasi kesehatan dan kebugaran berkolaborasi dengan gym dan klinik kesehatan untuk mendukung acara dan mengedukasi pasar tentang manfaat camilan sehat. Dan elemen yang terakhir adalah cost structure. Biaya utama dalam operasional soyjoy meliputi biaya produksi, termasuk biaya bahan baku seperti kedelai dan buah-buahan, tenaga kerja dan fasilitas produksi, biaya pemasaran dan promosi, pengeluaran untuk kampanye pemasaran, distribusi dan logistik, biaya untuk mendistribusikan produk, riset dan pengembangan, biaya untuk inovasi produk dan peningkatan kualitas. Dengan bisnis model kanvas ini, soyjoy dapat memahami secara detail bagaimana produk mereka bisa terus relevan dan kompetitif di pasar sambil tetap memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan menjaga kesinambungan bisnis. Sekian presentasi mengenai PMC yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.